Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para pemirsa sekalian, kita sekarang ini sedang mengunjungi Pondok Pesantren Sadana yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Arif. Alhamdulillah kita sudah sampai. Ini ada 3 mobil yang 3 jam bersama jamaah. Saya dengan Pak Haji Mamat, Pak Ustadz Iqbal, dan kameramen Ibnu, gitu ya. Ya, kita langsung ke lokasi menuju ke Kiai Arif yang sedang menunggu. Ayo sama-sama. Nah, ini pemirsa, kita udah mau sampai ke Pak Kiai yang sedang menunggu bersama jamaah dari Royal. Alhamdulillah kita udah sampai bersama. Assalamualaikum. Nah, ini Pak Kiai kita sudah menunggu, gitu ya. Amin amin. Sehat ya. Oke, Arif, alhamdulillah. Ketemu Pak. Iya. Para pemirsa, kita sudah berada di lokasi bertemu dengan Pak Kiai Arif jamaah yang sedang menunggu. Kita bertanya sedikit kepada Pak Kiai, minta keberkahannya, mudah-mudahan ada berkahnya buat kita semuanya yang hadir di sini, Pak Kiai ya. Ya. Pak Kiai, saya dengar di sini mau dibangun pesantren untuk Hafizul Quran dan kitab-kitab kuning atau pesantren tradisional. Bagaimana penjelasannya tentang ini, Pak Kiai? Insya Allah dengan izin Allah kita bersama-sama ingin membangun pesantren yang basicnya adalah salafi. Kajiannya adalah penghafal Quran dan kemudian membaca kitab kuning. Insya Allah kita di sini kita akan fokuskan 2 hal itu. Jadi penghafal Quran itu nanti kita syaratkan dia harus mondok di sini minimal setahun. Kalau setahun bil nazar namanya, baca Quran dengan melihat, maka kemudian kalau dia berminat maka dia akan dinaikkan untuk menghafal Quran. Mungkin metodenya agak berbeda. Biasanya orang kalau menghafal langsung menghafal. Tapi kalau di pondok ini rencananya setahun orang mukim membaca Quran dengan melihat, telah dinilai bacaannya bagus maka dia meningkat untuk menghafal Quran agar kemudian bacaannya bagus dalam hafalannya. Dan kemudian juga kita akan mempersiapkan mereka dengan kitab-kitab klasik. Kita bagi 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan ula, lalu wusto, dan kemudian al-ulia, tinggi. Mungkin kalau al-ula kita mulai anak-anak, rencananya 3 tahun awal untuk membaca Quran dengan fasih, kitab-kitab kecil, Sapina dan lain-lain. Lalu kemudian naik dia wusto. Mungkin kita mulai kalau Fathul Qorib, kemudian juga mulai kemudian menghafal Quran. Lalu kemudian nanti kita akan tingkatkan ke tingkat al-ulia, tinggi. Mungkin sifatnya kajian temporer, kajian-kajian kontemporer, dan kemudian kitab-kitabnya pun kitab-kitab yang agak ngejelimet. Itu barangkali untuk Batasan usianya dari usia anak-anak apa setelah lulus? Kita rencana masuk kemari itu bukan pembatasan usia, tapi kemampuan dia. Bisa aja anak-anak mungkin usianya sudah SMP, tapi dia kemudian masuk program di sini, program awal. Ula. Ketika kemudian kita ada sistem persamaan untuk penempatan, maka tidak mustahil anak yang SMA tapi dia di sini bisa jadi ulia. Tapi nggak mustahil juga anak SMP sudah al-ulia, dia tinggi. Jadi di sini tidak mengenal usia, tapi kita mengikuti kurikulum kemampuan anak itu dalam menghafal maupun pembacaan kitab-kitab klasik. Itu barangkali. Jadi siapa yang mampu walaupun usianya masih muda terus akan kita teruskan. Dan kemudian catatan kita menjadi prioritas juga orang-orang yang tidak punya kemampuan secara finansial. Kita rencana mempunyai skala prioritas untuk anak-anak yang tidak mampu. Ketika dia ingin mengaji maka kita akan menerima free, insya Allah. Tuh, sedangkan bagi orang-orang yang mampu tentunya kita ya memberikan biaya yang senormalnya, wajarnya pondok pesantren. Tidak berbelit-belit, biasa saja. Pakai untuk luas wilayahnya yang sekarang sudah dibebaskan dan akan dibangun. Ya, kita rencana itu sebetulnya
rencana sekali sebetulnya, ingin banyak hal yang kita bisa lakukan. Dan kemudian juga kita pondok pesantrennya bukan murni pondok pesantren ngaji, tapi kita juga keahlian. Jadi anak-anak yang duafa kita berikan kemampuan keahlian dia, untuk dia bisa peak, bisa hidup dengan kemampuan yang ada untuk dia. Dan kemudian juga luas tanah. Untuk awal kita sudah membeli ini 2.500. Kemudian yang satunya lagi yang 2.500 kita sudah panjer. Sudah memberikan panjer 50 juta. Jadi sekitar 100 lagi barangkali untuk bisa jadi 5.000 meter. Tapi kalau nanti berkembang ya, karena masih tanah luas, kita pengennya luas-luas. Insya Allah, mudah-mudahan doa semuanya untuk itu. Itu barangkali. Cukup ya, makasih untuk semuanya. Dan kayaknya juga ini Bapak DKM Ar-Royan bisa, ini kebetulan Ketua DKM, untuk bisa ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DKM Masjid Jami Ar-Royan, sekaligus sebagai santri Bapak Kiai Haji Arif Hidayat, mengucapkan terima kasih dan sekaligus berdoa gitu, membantu doa mudah-mudahan pesantren yang beliau rintis ini nanti akan tumbuh dan berkembang, menghasilkan santri-santri yang memiliki keahlian di bidang Al-Quran, sekaligus juga keahlian dalam skill untuk menopang kehidupannya. Karena sebagian besar saat ini kan para santri misalnya penghafal Al-Quran tapi tidak memiliki kecakapan hidup gitu untuk menopang kehidupannya sehari-hari, hanya Al-Quran, sehingga kehidupannya itu seolah-olah bertopang pada orang lain gitu. Nah, mudah-mudahan dengan konsep pesantren yang agrobisnis ini, selain sebagai penghafal Al-Quran, punya skill kecakapan hidup gitu, sehingga sosok mukmin yang sejati ya, jadi mukmin yang kuat gitu, insya Allah bisa tercipta di sini Pak gitu, mudah-mudahan. Dan insya Allah nanti di Tangerang kembalinya kita dari sini, teman-teman mengabarkan pada jamaah, mudah-mudahan bisa konsep pesantren ini segera terwujud gitu, terwujud dengan kegiatan yang dari tahun ke tahun supaya bisa terus berkembang dan juga luas tanahnya kita berharap juga bisa lebih banyak lagi, sehingga banyak santri-santri yang bisa ditampung di sini dengan kegiatan sehari-hari ya, tentunya memanfaatkan apa yang Allah berikan di sini untuk kehidupan kita gitu. Nah, mengaji ini kan bagus gitu. Sekali untuk belajar bertani, baik bertani, perikanan, agriculture gitu ya. Jadi ini menyatu lah. Mudah-mudahan konsep ini betul-betul menjembatani keinginan masyarakat gitu. Konsep pesantren modern, tapi bertumpu pada life skill gitu, sehingga kehidupan para santri, para muslimin dan muslimat nantinya bisa menjadi contoh bagi masyarakatnya. Barangkali itu harapan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas rintisan dari para guru, para kiai dan juga para jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini segera bisa berjalan dan terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin dari sambutan dari Bapak Kiai Dr. Kiai Haji Arif Hidayat SKSAG MM dan juga Bapak Ketua DKM Pak Samsul Arifin. Ya, mudah-mudahan dengan
kesemuanya ini apa yang dicita-citakan Pak Kiai dan jamaah segera terwujud dan memfasilitasi anak-anak kita untuk ahli dalam Al-Quran, ahli juga dalam menata kehidupan gitu ya, ditata keskilannya gitu ya. Makanya kepada pemirsa sekalian yang anaknya nanti kalau pesantren ini sudah jadi mau dititipkan, insya Allah selain ahli Quran, ahli juga di dalam cakap dalam kehidupan, artinya punya skill, baik dia apa tergantung kemahiran dia, apakah itu bertani gitu ya, beternak dan lain sebagainya. Kayaknya di sini mencukupi semua tempatnya, sarananya ada gitu ya. Karena kalau punya bebek 20.000 aja dong, duitnya banyak benar itu Pak Kiai ya. Kalau ngelihat lahan yang ada ini Pak Kiai ya. Ya Pak Haji, barangkali terima kasih Pak Haji, saya mau ke sana dulu. Ya terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, ya. Ayo terus, ayo kita langsung ke tempat ini, ke kali yang ditunjuk Pak Kiai. Udah nungguin di sana kayaknya tuh. Lagi ngontrol lokasi yang ada di sini. Ini lokasi pondok pesantren Sadana yang sangat luas. Alhamdulillah ada air yang masih jernih mengalir. Ini masih asli, belum terkontaminasi oleh limbah dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah. Terus di itu ke sana tuh lihat lokasinya, ini yang bakal di pesantren itu ya, semuanya dibangun. Insya Allah pesantren ini akan segera terwujud ya, karena bahan-bahan bangunannya sudah tersedia, besaran untuk masuk mobilnya juga sudah. Ayo kita sekarang menuju ke bagian lokasi yang lainnya biar kita ketemu dengan tempat ziarahnya di mana nih. Saya juga belum tahu Pak Kiai ini tempat ziarah. Kata Pak Kiai ada tempat ziarah di belah mana ya? Airnya sangat bening, alhamdulillah. Bagus, bagus. Tuh, lihat lokasinya ini. Waduh, ada kali tuh. Kali besar. Oh, ini Pak Kiai di sini nih. Ada tempat ziarah di belah mana Pak Kiai? Oh, di mana? Oh. Oh, Pol, ini. Ini yang batu berdiri banyak. Oh. Oh, diciriin. Oh, itu. Tuh, lihat tuh lokasinya sangat bagus sekali. Kalau dibuat tempat wisata ini sangat luar biasa ini Pak Kiai ini. Pesantren keluar dari sini hafal Quran, hafal kitab kuning, hafal ilmu ya kehidupan lah istilahnya, pinter. Bercocok tanam, tani dan lain sebagainya. Udah, untuk sementara perkenalan kita dengan Pondok Pesantren Sadana cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas segala perhatian, dan saya harapkan sekali lagi kepada para pemirsa semuanya, nanti bila mana pesantren ini jadi, titipkan anak kita di pondok pesantren ini, karena dengan pesantren di sini akan hafal Quran 30 juz, juga hafal kitab kuning, beberapa kitab kuning dari muting itu ula dan wusto dan ulia. Juga akan diajarkan tentang bagaimana agrobisnis, kecakapan kehidupan. Artinya bisa buat beternak, ahli perikanan, ahli peternakan, ahli pertanian dan lain sebagainya. Nanti akan dibentuk santri-santri kita. Jadi begitu mereka lulus, bukan cuma hafal Quran dan kitab kuning, tapi juga mereka bisa mengerti cakap dalam kehidupan. Artinya bisa memperoleh kehidupan yang berkah, selamat di dunia maupun di akhirat. Itu saja. Jangan lupa ya, like, subscribe dan komen yang positif, dan juga bagikan kepada teman-teman atau grup kalian agar YouTube ini terus berkembang dan bisa membantu. Kalau dapat iklan dan besar gitu ya, akan bisa membantu proses pembangunan pesantren Sadana gitu ya, Pondok Pesantren Sadana yang dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Arif Hidayat SQ SAG MM. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.